Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang, Sumatera Barat, Sumbar, menolak gugatan pra-peradilan. Kali ini, pra-peradilan yang diajukan oleh SA salah satu tersangka kasus dugaan korupsi ganti rugi pengadaan lahan tol Padang Sicincin, menolak permohonan pra-peradilan dari pemohon, kata Hakim Khairuluddin dalam sidang pembacaan putusan, Selasa, tanggal 28 Desember tahun 2021 lalu. Hakim Khairuluddin menilai, dari serangkaian proses penyidikan, penangkapan, serta penahanan yang dilakukan oleh Kejati Sumbar terhadap SA adalah sah menurut hukum. Sementara itu, kuasa hukum dari SA yaitu M. Hadi mengatakan bahwa pihaknya menghormati putusan pengadilan, dan selanjutnya akan menyiapkan bukti dalam proses hukum perkara pokok. Pihak Kejati Sumbar sebagai tergugat diwakili oleh 4 orang jaksa yakni Fitria Erwina, dan Laura Saryosa, Eka Dharma Satria, dan Dodi Arifin. Selain Esa, pada hari itu juga digelar sidang putusan untuk SY, tersangka korupsi ganti rugi lahan tol lainnya yang sama mengajukan pra-peradilan terhadap pihak Kejati Sumbar. Dalam putusannya, Hakim Rinaldi Triandoko juga menolak gugatan pra-peradilan yang diajukan oleh SY yang diketahui adalah wali nagari saat kasus terjadi. Asisten Intelijen Kejati Sumbar, Mustakepirin mengatakan pihaknya menyambut baik putusan dari pengadilan. Kami menyambut baik putusan hakim, karena dalam melakukan proses hukum terhadap kasus ini kami lakukan dengan profesional dan proporsional, katanya. Ia mengatakan sejak dari penyelidikan, penyidikan, penetapan tersangka hingga penahanan pihaknya melakukan berdasarkan aturan, didukung alat bukti, data dan fakta yang dimiliki. Pada saat yang bersamaan, katanya penyidik Kejati Sumbar juga terus memproses dan melengkapi berkas kasus dugaan korupsi yang diperkirakan telah merugikan negara 28 miliar rupiah itu. Kerugian muncul karena uang pembayaran ganti rugi lahan tol yang telah digelontorkan negara diklaim secara melawan hukum oleh orang yang tidak berhak sebagai penerima ganti rugi. Total tersangka dalam kasus tersebut adalah 13 orang, dan semuanya kini telah ditahan oleh penyidik. Kasus berawal saat adanya proyek pembangunan tol Padang Sicincin pada 2020, sehingga negara menyiapkan uang sebagai ganti rugi bagi lahan yang terdampak pembangunan. Salah satu lahan yang terdampak adalah Taman Keanekaragaman Hayati Kahati, di Parit Malintang, Kabupaten Padang Pariaman, dengan uang ganti rugi diterima oleh orang per orang. Setelah diusut lebih lanjut oleh Kejaksaan ternyata diketahui bahwa Taman Kahati itu statusnya masuk dalam aset daerah dan tercatat pada bidang aset Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Padang Pariaman. Lahan itu termasuk dalam objek ketika Kabupaten Padang Pariaman mengurus pemindahan ibu kota Kabupaten IKK ke Parit Malintang pada 2007. Pengadaan tanah dalam kegiatan pemindahan IKK saat itu dilengkapi dengan surat pernyataan pelepasan hak dari para penggarap tanah serta dilakukan ganti rugi. Lahan kemudian dikuasai oleh Pemkab Padang Pariaman dengan membangun kantor Bupati 2010, Hutan Kota 2011, Ruang Terbuka Hijau 2012, Kantor Dinas 2014, termasuk Taman Kahati 2014 berdasarkan SK Bupati seluas 10 hektare. Pembangunan dan pemeliharaan Taman Kahati saat itu menggunakan dana alokasi khusus dari Kementerian Lingkungan Hidup serta APBD Padang Pariaman. Asintel Kejati Sumbar menegaskan penyidikan kasus saat ini murni terkait pembayaran ganti rugi lahan saja, bukan pengerjaan fisik proyek tol, sehingga tidak akan berdampak pada pengerjaan proyek tol, apalagi menghambat pengerjaannya. Pemrosesan ini bagian dari upaya Kejaksaan dalam mendukung proyek tol sebagai proyek strategis nasional. Jangan sampai ada pihak tak bertanggung jawab yang mengambil keuntungan pribadi dan merugikan keuangan negara, katanya pula.